Selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Horas. Salam damai sejahtera ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sudah di minggu yang kelima. Dalam dalam bulan Januari kita bersama-sama belajar dari kitab Ulangan. Kita diajar ada banyak hal dalam kitab Ulangan ini, dan hari ini saya akan membagikan firman Tuhan juga di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-32. Kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-32 ya. Sudah? Ya. Hari ini mungkin saya ikut banyak sedikit, baca firman Tuhannya banyak. Setuju? Ya. Ulangan pasal yang ke-11 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-32. Mari kita akan baca bergantian. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi, kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan anaknya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tapi di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan berita yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. dan dia akan memberi rumput di padamu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan dia akan menutup langit, sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi, kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskan pada tiang pintu rumahmu
dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan penuh anak-anakmu di tanah yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat, akan menjadi darahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak ini menjadi kekalahan dan takut kepadamu, seperti yang dijadikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang aku sampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikut ilah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam, di Araba Yordan, di tentangan Gilgal, dekat pohon-pohon tarbatin di More? Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Berbahagia Bapak Ibu yang sudah membaca firman Tuhan, terlebih kepada setiap kita yang melakukan akan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau boleh, saya ingin mendengar mungkin dari kita selama bulan Januari ini, apa yang sungguh-sungguh berarti Bapak Ibu dari dari firman Tuhan yang disampaikan oleh saya dan Bukembang. Boleh maju? Tidak boleh lama-lama. Hanya 3 menit. Siapa yang Bapak merasa diberkati dalam ibadah yang disampaikan firman Tuhan, dan itu sangat-sangat memberkati Bapak Ibu. Kita ingin mendengar sedikit kesaksian. Ada? Gak ada? Halo? Puji Tuhan. Uang saya 100.000 gak lewat. Hari ini kalau ada Bapak Ibu yang sungguh-sungguh diberkati, saya ingin memberkati. Saya kasih 100.000. Siap. Saya kan sudah ngomong sama Bapak Ibu. Nanti setiap bulan, entah berapa bulan, saya ingin tahu bagaimana. Dan saya akan berikan apresiasi. Dan puji Tuhan, hari ini tidak ada satu. Haleluya. Senanglah waktu itu, jadi ketawa-ketawa. Tadi sudah bergumul datang ke sini. Bapak Ibu Tuhan, bagian ini sebenarnya sudah tidak asing kepada kita. Saya ingin mengajak kepada setiap kita, Bapak Ibu, melihat secara berurut. Kita tahu bahwa umat
umat Israel, umat Tuhan itu sudah dijanjikan oleh Tuhan akan diberikan satu tempat, ya, tanah perjanjian itu yang luar biasa, sangat-sangat baiknya. Ya, nah kita, Bapak Ibu, mempercayai, mengimani, kita juga punya sebuah pengharapan yang sama yang kita mau hidupi di tahun 2023 ini. Sehingga saya mengatakan, kalau kita mendengar, kemarin saya mendengar berita di mana, ini apa bukan, dari apa namanya, dari BIN, ya, dari BIN. Diingatkan bahwa tahun 2023 itu adalah tahun yang sangat-sangat sukar, sangat-sangat sulit. Ya. Kenapa? Karena akan terjadi sebuah gejolak. Ekonomi, inflasinya akan terjadi tinggi. Ya. Bapak Ibu, dari apa yang sering kita mendengar dengan tahun-tahun yang ke depan, Bapak Ibu, ada sesuatu yang saya ingin mengajak kepada setiap kita umat Tuhan, Bapak Ibu. Kita sudah dijanjikan oleh Tuhan satu tempat, satu tanah perjanjian itu yang sangat-sangat baik kepada setiap kita umat Tuhan. Amin. Sehingga saya berkata, mempercayai, mengimani bahwa tahun ini bukan tahun resesi, tetapi tahun resepsi. Nanti apalah nikah di bulan Februari. Ini harus kita imani, kita percaya seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu, ketika umat Tuhan diberikan tempat seperti itu, sebelum sampai ke tanah perjanjian, Bapak Ibu, Musa mengingatkan kepada orang Israel, ya. Dia khotbah, dia banyak nasihat-nasihat yang diberikan, yang dituliskan dalam kitab Ulangan. Kita bisa melihat bagaimana riwayat-riwayat yang dituliskan di situ. Saya mengatakan bahwa surat itu orang-orang yang pada waktu itu adalah sebuah generasi yang baru. Karena orang-orang dulu yang dari Mesir, yang keluar dari Mesir, itu hampir nyaris sudah berganti generasi. Ini generasi yang baru. Sehingga Musa bercerita, sehingga Musa memberikan nasihat-nasihat, memberikan khotbah-khotbahnya kepada orang-orang baru. Bahwa Tuhan sudah berjanji kepada umat Israel, kepada kita, Dia akan memberikan sebuah tanah perjanjian yang sangat-sangat luar biasa, tidak seperti Mesir. Nah, Bapak dikasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang pasal yang ke-11, ya. Ketaatan mendatangkan berkat, ya. Hari ini Bu Pendeta kemarin mengajarkan tentang menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak turun, ya. Bu Ginting tadi malam bicara tentang pemimpin, ya Bu, ya. Kepala begitu, ya. Teladan, ya, teladan. Bapak Ibu sudah clear, sudah kita ingatkan bahwa menjadi kepala itu bukan kemudian Bapak Ibu menjadi bos, ya. Bapak Ibu punya sesuatu yang Bapak Ibu bisa andalkan, tidak. Bapak Ibu jabatannya di sebuah perusahaan itu direktur, bukan operator, bukan bicara itu. Mau direksi, mau operator, apapun status jabatan kita, Bapak Ibu, kita ini kita harus menjadi kepala, tidak apa yang dimaksudkan? Kita bisa menjadi teladan, kita bisa berpengaruh, kita ini bisa berdampak, kita bisa menjadi berkat. Engkau direksi, duduk kamu tinggi, engkau tidak punya mungkin jabatan yang bagus, engkau bisa berdampak, engkau bisa menjadi berkat bagi banyak. Ya. Jadi jangan kemudian Bapak pusingkan, kenapa Pak Pendeta saya sudah setia sama Tuhan, kok saya masih jadi ekor. Saya pikir salah mungkin pemahaman kita.
Ya. Saya juga sudah mengingatkan kepada setiap kita Bapak Ibu, ketika Tuhan memberikan sebuah janji seperti itu Bapak Ibu, kita tidak boleh menjadi pesimis. Kita harus optimis. Kita bisa, kita bisa, kita bisa, kita bisa. Walaupun dalam perjalanannya bisa jadi kita ada kalanya mengalami sebuah kelemahan. Tapi ingat, biarlah satu dengan yang lain membangkitkan akan setiap kita. Kita menjadi umat-umat Tuhan yang optimis. Umat-umat Tuhan yang punya pengharapan. Dan hari ini saya akan berbicara tentang ketaatan, ya. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Bapak Ibu, ada seorang prajurit itu dipecat dari ketentaraannya karena terbukti beberapa kali dia melakukan tidak melakukan apa yang menjadi tugasnya. Mungkin kesalahannya kecil Bapak Ibu. Dia datang terlambat. Ya, dia kecil, hanya datang terlambat. Tetapi kemudian Bapak Ibu berjalan seperti itu, dia tidak pernah menyadari apa yang dia lakukan itu sesuatu yang tidak benar, sehingga pada akhirnya endingnya Bapak Ibu, ia benar-benar kedapatan tidak melakukan tugasnya. Akibatnya apa? Tidak ada ampun bagi tentara ini. Sehingga ia dipanggil komandannya, sehingga dia hadirkan dalam upacara yang khusus, dan disitulah di hadapan banyak teman-temannya, banyak sahabatnya, tentara ini akhirnya dipecat. Kita tahu bahwa Israel merupakan sebuah bangsa pilihan. Ya. Mereka sudah didownload oleh Allah sebagai tentaranya. Kemarin waktu kita di PRT ada pertanyaan dari Bu Pendeta bahwa kenapa ya kok Tuhan membawa kita ini menjadikan kita itu kok kepala, tidak ekor, naik dan tidak turun. Kenapa ya? Kenapa Tuhan kok membawa kita seperti itu? Bapak Ibu, kita diingatkan karena kita ini adalah umat pilihannya. Kita ini orang-orang khususnya, bangsa-bangsa yang khusus. Kalau tentara ada Kopassus apalagi itu. Yang istimewa. Wajar kalau orang-orang pilihannya itu Bapak Ibu tidak boleh semaunya. Ya. Bagaimana hidupnya? Harus bisa menjadi sebuah pelopor, harus bisa menjadi sebuah teladan, ya. Bisa menjadi berkat seperti itu. Nah, Musa dalam hal ini itu menjadi komandan, menjadi pemimpin, ya, dari orang Israel untuk mengawasi sekaligus memberitahukan apa-apa saja yang menjadi tugas mereka. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu, Musa berpidato di hadapan umat Israel hendak menegaskan kepada umat Israel tentang prinsip-prinsip hidup yang telah digariskan oleh Allah. Ya. Ada dikatakan sebagai umat perjanjian ada sebuah kontrak, ya, antara Allah dengan umat Israel. Israel akan dituntun oleh Allah menuju sebuah negeri perjanjian. Ayat 9 sana, negeri yang berlimpah dengan susu dan madu.
menjadi sebuah tempat yang sangat-sangat baik bagi umat pilihan. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu, ada hal yang lainnya yang diingatkan oleh Musa. Israel harus menegakkan suatu kehidupan yang kultus, hati dan jiwanya untuk taat kepada Allah. Tidak hanya menyediakan suatu tempat yang sangat baik, tetapi umat pilihan Allah itu harus benar-benar juga menegakkan penyembahannya itu hanya kepada Allah. Dia tidak boleh berpaling kepada yang lain. Dia tidak boleh berpaut kepada yang lain. Kenapa? Karena di sekitarnya itu adalah bangsa-bangsa kafir. Bangsa-bangsa yang menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Sehingga Bapak Ibu, di dalam bagian ini, Musa memperingatkan kepada mereka. Perjalanan menuju negeri perjanjian, melewati negeri-negeri yang tidak mengenal Allah. Ya. Israel diminta untuk menjaga hatinya, untuk mewaspadai pengaruh-pengaruh kekafiran. Itu seperti menjadi sebuah prasyarat. Itu yang selalu diingatkan oleh Musa kepada orang-orang Israel pada generasi yang baru ini. Perjalanan kita akan dipenuhi dengan orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu. Akan ada banyak pengaruh-pengaruh yang bisa menjauhkan kita daripada Tuhan kita. Musa mengerti persis sebuah konsekuensi yang logis yang kelak ditimbulkan oleh ketidaktaatan Israel. Itulah sebabnya Musa meyakinkan Israel. Ia memperingatkan mereka supaya menjaga kehidupan rohaninya, spiritualitasnya dijaga. Makanya inilah banyak nasihat yang disampaikan kepada mereka. Ayat 18 dan dikatakan, kamu harus menaruh perkataanku di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ada sebuah konsekuensi yang Musa harus ingatkan. Kalau orang Israel, kalau umat pilihannya tidak sungguh-sungguh, kira-kira Bapak Ibu berpaut dengan apa yang sudah Tuhan mau, Tuhan janjikan, Tuhan perkatakan, maka yang terjadi murka daripada Tuhan. Tujuannya apa? Supaya umat Tuhan, Bapak Ibu, bangsa Israel ini terhindar dari pengaruh-pengaruh kekafiran. Maka jadi diingatkan. Nggak usah. Ya, tapi nanti Bapak Ibu terlihat, walaupun Tuhan sudah mengatakan itu kepada umat Tuhan, tetapi mereka juga tidak percaya. Itu kira-kira faktanya gitu loh. Saya nggak diingatkan. Pengaruh-pengaruh yang berbahaya, yang bisa mengganggu daripada keseriusan mereka kepada Tuhan. Kalau kita membaca Bapak Ibu dalam kitab Ulangan, Tuhan selalu mengingatkan soal ketatannya kepada bangsa Israel, di mana orang Israel ini adalah orang yang susah untuk dinasehati. Kamu susah nggak dinasehati? Lihat kanan kiri, dia tanya, kamu susah nggak dinasehati? Dikatakan orang Israel adalah tegar tengkuk, keras kepala, tegar tengkuk, keras kepala, sulit untuk dinasihati, sulit untuk ditegur.
Bu Ginting bilang sama anak muda, katanya, benar tidaknya saya nggak tahu. Mamanya ngomong satu kata, anaknya sudah 1000 kata. Katanya begitu kan. Ini kan bahasa hiperbol kira-kira begitu kan. Sedikit ngomong orang tuanya, tapi anaknya sudah banyak ngomong. Ya inilah keturunan orang Israel. Ya kan? Dinasehati. Pada itu sudah bilang kalau mamamu nasihati kamu bilang mama terima kasih, mama cantik. Saya senang mama negur saya senang. Tuhan berkati mama ya. Saya sudah berkali-kali ngomong begitu. Siapapun kalau ada orang yang mengatakan sesuatu tetanggamu tiba-tiba komplain kamu, aduh makasih Inang Namboru pagi-pagi sudah datang, saya sudah diceramahi. Puji Tuhan, haleluya. Opung Namboru diberkati sama Tuhan ya. Salah apa saya? Memangnya saya nggak berani. Kita sama-sama perantauan. Saya bilang sama gilanya kalau begitu. Kenapa? Dasarnya memang kita sepertinya keturunan orang Israel. Yang sulit dinasehati, yang sulit diingatkan, ditegur seperti itu. Tapi anak muda di sini agak kan tidak baik-baiknya. Katanya Pak Sinaga banyak cakap gitu kan. Banyak cakap, orang Malaysia kan mau cakap begitu kan. Banyak omong. Ya. Inilah sebuah fakta Bapak Ibu, di mana inilah sebuah sehingga Musa itu selalu mengingatkan, menasihatkan khotbah seperti itu. Tapi dasarnya orang Israel memang susah untuk dinasihati. Keras kepala, tegar tengkuk. Jugul gitu kan orang ini ya. Sekarang Bapak Ibu, apa sebenarnya arti sebuah ketaatan? Ada 4 hal yang saya ingin membagikan pada hari ini ya, tentang ketaatan. Yang pertama Bapak Ibu, ayat 8, perhatikan ayat 8. Jadi, kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi dan mendudukinya. Bapak Ibu, kalau saya membaca firman Tuhan, sebenarnya hidup ini Tuhan memberikan prinsip hidup yang sangat simpel. Sederhana. Selalu kalau kita melihat dalam perjanjian, Bapak, apa yang dituntut oleh Tuhan kepada orang Israel? Hanya setia, hanya taat melakukan itu saja. Pada saat dia akan menduduki satu tempat, Bapak Ibu, siapa yang bekerja, siapa yang melakukan? Tuhan. Ya kan? Tuhan. Bukan orang Israel. Tuhan yang selalu bekerja lebih dulu. Kalau Bapak Ibu lihat pernah filmnya tentang Musa itu, ya kan? Kemudian Musa datang ke sini melakukan sesuatu, dia bilang siapa nyuruh? Kata malaikat, kata Tuhan berkata seperti itu. Siapa nyuruh kamu melakukan begitu? Aku nggak nyuruh kok. Musa rasanya putus asa. Saya sudah begini, tetapi tidak ada sesuatu perubahan yang terjadi dengan orang-orang Israel. Dia berkata, Allah berkata, Tuhan aku tidak nyuruh kamu seperti itu. Dan terus gimana? Kamu cicing wae. Kamu diam saja. Aku yang mengerjakan. Nanti kemudian aku akan memerintahkan. Bapak Ibu masih ingat dengan pengintai? Kan Tuhan sudah bilang kepada Musa, kepada orang Israel, aku menyerahkan negeri ini kepadamu. Ya, Tuhan sudah menyerahkan negeri ini kepadamu. Sekarang kamu masuk, kamu duduki tempat di mana aku serahkan. Apa yang terjadi? Orang-orang Israel
usul. Ya, usul kepada Musa. Musa, gimana kalau kemudian kalau gimana kita mengirimkan pengintai? Musa nggak tanya Tuhan, dia langsung kata iya. Saya pikir itu baik, ide yang baik. Akhirnya apa? Menimbulkan masalah. Ada banyak umat Tuhan yang akhirnya pesimis. Dia masuk ke negeri perjanjian. Ya, Bapak kasih Tuhan. Di sini dikatakan ayat yang ke-8, yang pertama harus berpegang teguh pada seluruh perintahnya. Apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang diminta Tuhan, mari Bapak Ibu pegang teguh. Kerjakan, lakukan, seperti itu ya. Nah, perintah yang di sini maksudnya adalah firman Tuhan. Kalau tentang mungkin bekerja, Bapak sudah nggak usah perlu diajari lah. Tetapi yang saya merasa kurang, pegangan kita ini. Ya. Firman Tuhan ini yang kadangkala kurang kita hidupi. Kita pegang dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan harus berpegang teguh pada seluruh perintah. Artinya apa? Bapak Ibu, dalam kehidupan perjalanan kita, kita harus punya pegangan. Pegangan apa kita itu? Adalah firman Tuhan. Kalau ada sesuatu, apa dikatakan Tuhan? Apa yang keluar dari perkataan kita? Ya. Kemanapun kita pergi, apapun yang terjadi, ya, dasarkan segala sesuatu itu dengan firman. Maka, Bapak Ibu dikatakan di sini kalau kita memperhatikan, kita akan aman. Kalau dalam kehidupan kita yang kita jalani, Bapak Ibu, kita tidak punya firman, maka kita adalah orang yang berbahaya. Kalau engkau tidak punya pegangan, kalau engkau tidak menghidupi firman Tuhan, engkau bahaya dalam menyusuri akan perjalanan kehidupan. Jadi Bapak Ibu, orang yang taat, orang yang taat itu adalah orang yang memiliki firman. Kemana-mana itu selalu menjadi sebuah pegangan, bukan yang lain. Pengharapan kita bukan yang lain, tetapi adalah firman. Yang kedua, ayat 13 dan ayat 22. Perhatikan 13, 22. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan pada hari ini, ya, kamu mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah dengan segenap hatimu, di situ akan ada banyak hal yang akan terjadi. Hujan, kalau kita dalam konteks waktu itu, Bapak Ibu, hujannya tidak pada awal dan akhir, sampai selesai. Tuhan itu menjaga air gitu loh. Tidak seperti di Mesir, kayaknya perlu diairin. Tapi di tanah perjanjian tidak. Tuhan yang akan memberikan hujan. Kapan kira-kira butuh, diairi. Sampai di awal dan sampai di akhir. Ayat 22. Misalnya dikatakan, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan. Bapak Ibu, apa yang dikatakan di sini? Tentang sebuah ketaatan. Ini bicara tentang kesungguhan. Bersungguh-sungguh. Ya. Mari jujur Bapak Ibu. Kenapa? Kegagalan itu banyak terjadi. Kenapa banyak kegagalan terjadi? Persoalannya sebenarnya adalah satu. Tidak bersungguh-sungguh. Ya.
ayat yang ke-13 dan 22, Bapak Ibu selalu katakan, jika kamu mendengarkan perintah, ya, jika kamu tidak mengatakan, jika kamu mendengarkan perintah yang kusampaikan, tidak. Ya. Jika kamu berpegang pada perintah, tidak. Tetapi ada sebuah penekanan di situ, sungguh. Kenapa banyak hal dalam kehidupan kita yang kadang-kadang gagal? Karena sebenarnya satu yang menjadi persoalannya, kita ini tidak bersungguh-sungguh. Hanya sekedar. Ya. Kalau dalam kitab Wahyu, tidak panas, tidak dingin. Suam-suam, yang nggak panas, yang nggak dingin, yang suam-suam. Mungkin kita mendengar, tapi nggak sungguh-sungguh. Bisa jadi dengan pelayanan. Dalam melayani. Ya kita melayani. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah pelayanan kita dengan sungguh-sungguh atau penuh dengan omelan, gerutuan, protes dan macam-macam. Anak yang sekolah, mungkin sama di antara anak-anak kita yang masih diberikan kesempatan sekolah, yang mungkin dia sekolah. Siapa itu kemarin Pak Kus kirim di BA. Kualitas daripada seseorang itu tidak ditentukan oleh NEM-nya, oleh IP-nya, oleh apanya lagi. Sekolahnya, fasilitasnya kira-kira nggak ditentukan itu semua. Ada begitu ya. Tapi bagaimana sebenarnya masing-masing kita punya kesungguhan. Kalau anak-anak berkata, Pak, saya nggak mau sekolah di sini, apalagi di SMP di sini. Oh, di mana? Di Karawang. Ya, kumpul saja. Jadi kalau hanya tujuannya supaya kamu bikin agak sedikit ada versi mobil, boleh lah. Masa ke Karawang refreshing sekolah di Karawang? Pemerintah kalau ke Karawang celana pendek, baju biasa sudah ke Karawang, sudah menjadi biasa gitu, ada sesuatu yang ini kira-kira begini. Bapak Ibu, saudara, anak muda, tidak, jangan kemudian kita berpertukaran ke sana. Mau sekolah muda SMA 2 yang katanya dulu masih, sekarang udah bagus ya, Mei, dulu masih di sawah begitu, kayak ini orang SPM atau apa, ini di sawah-sawah sekolahnya. Ya kan, nggak favorit dulu di SMP 1, sangat-sangat favorit SMA 1. Bapak sekarang sampai ragu. Saya kalau lihat anak-anak saya, kamu selamat SMP 1, hebat. Nggak seperti dulu, orang nangis-nangis dengan SMP 1. Hari ini masuk SMP 1 kayaknya sudah tinggal kayak masuk seperti itu. Apalagi yang kita punya wilayah, jadi penguasanya di daerah sekitar sekolah itu. Bapak Ibu, persoalannya sebenarnya anak muda, apa ya? Kita mungkin belajar, kita mungkin bersekolah, tetapi bisa jadi mungkin tidak ada sebuah keseriusan, tidak ada sebuah kesungguhan yang kita memang lakukan, yang kita garap seperti itu. Selalu mangu-mangu, nanggung. Ya. Makanya Bapak Ibu, kenapa ada banyak kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita? Persoalannya sebenarnya mungkin ketidaksungguhan kita yang kita mau kerjakan. Syukurlah kalau kamu di sekolah atau misal di SMA 2
Mereka muridnya dalam tanda kutip kurang ini. Ya jadilah kamu jadi juara. Di situ kamu gak pernah ranking juga. Ya kan begitu kan. Katanya sekolah itu rendah. Tapi dia di sekolah di situ gak pernah tinggi. Samirawan. Ya. Saya sudah berkata kepada anak muda, kamu boleh punya cita-cita yang tinggi-tinggi seperti Bapak Pendeta. Aku gak mau jadi pendeta, mau jadi perawat. Kalau jadi mantri, duitnya banyak. Begitu ngejar banget. Anaknya tukang cendol, ngejarnya sekolah di perawat SPK waktu itu. Nggak diterima, patah hati. Nggak mau bersekolah. Dengar cerita selesai Bapak Ibu, anak muda, saya dengar ada teman saya di situ. Aduh adik soal itu duitnya banyak. Untung bapakku nggak mati gara-gara sekolah di situ. Sekolah di situ. Karena apa? Biayanya banyak. Aku bersyukur begitu. Bapak Ibu kadang-kadang kita berpikir, boleh Bapak Ibu, apa anak muda kita mau kemana boleh, salam itu silakan. Tetapi yang pasti, ya, saya mau berkata, tidak ada sebuah tempat yang salah bagi kamu ketika endingnya Tuhan tempatkan di mana. Sudah cari sana, pakai duit nggak pakai duit, tapi kan nggak bisa. Memang bukan kamu tempatmu, kamu di situ. Jangan sedih, jangan lebay, ya, jangan lebay, ya. Kenapa? Kamu di SMA 1 saja sudah lebay. Kira-kira begitu loh ya. Kamu di SMA 2 saja sudah lebay. Gak sungguh-sungguh. Apalagi kamu ada di tempat yang persaingannya sangat luar biasa. Ada muridnya itu lulusan UGM. Hari ini lontang-lantung. Bapak, anak muda, kamu di mana saja? Serius. Kamu melayani, ya, Pak Pendeta percayakan kepada kita. Mungkin saya mendengar waktu dia nasihat anak muda. Walaupun engkau muda, jangan diremehkan oleh orang tua. Bagaimana caranya? Jangan ngajari orang tua. Lu tahu apa? Umurmu berapa ngajari aku? Tapi katakan, jadilah teladan dalam perkataan. Kalau kamu ngomong lebih tua daripada orang tuamu. Ini orang tua kalau ngomong sekali anak-anak. Tapi ini anak muda, masih muda. Tapi kalau ngomong sangat-sangat bijak. Gak usah ngajari tentang ini, tidak. Teladan. Ya, Bapak Ibu, hanya persoalannya saudara, sebuah kesungguhan yang kadang-kala kita tidak serius di apa saja. Karena itu dalam ayat 13, ayat 20 dikatakan bersungguh-sungguh, ya. Dikatakan di situ, jika kamu dengan sungguh-sungguh, kita melakukan perintah Tuhan, kadang-kala tidak ada sesuatu yang serius begitu loh. Apa namanya? Hidup? Apa namanya? Apa ya? Iya. Dibilang hidup kagak, mati juga kagak. Semuanya serba nanggung. Kenapa? Tidak ada sebuah kesungguhan yang kita lakukan. Ingat, Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh. Engkau akan dicari. Orang pintar itu akan dicari. Gak usah mencari. Orang yang serius akan selalu dipromosikan. Akan selalu dicari, dipercayakan sesuatu seperti ini. Gak usah menawarkan diri untuk dipromosikan, tidak. Tetapi dicari. Kenapa? Karena orang bisa menilai sebuah kesungguhan, sebuah dedikasi yang dia kerjakan dalam apa saja. Ingat, Bapak Ibu Saudara anak muda, kalau kita bersungguh-sungguh
maka Tuhan juga akan bersungguh-sungguh dengan kita. Yuk, nanti kita rindu gereja ini juga gereja yang mungkin agak sedikit berbeda. Bagaimana Bapak? Saya pikir nanti ke depan Bapak Ibu, persembahan tidak sudah mulai kantong-kantong. Bapak Ibu bisa punya duit persembahan, gak usah hari Minggu persembahan, sudah masukkan di rekening kita di gereja. Di gereja Minggu ini sudah gak ada persembahan. Setuju? Masukkan saja berapa persembahan, tinggal datang ke gereja. Sehingga nanti kanan kiri, ternyata kanan kiri kita tidak persembahan, sehingga kita malu ke gereja. Kita buat seperti itu ke depan, yuk, seperti itu. Ya, saya rindu seperti itu Bapak Ibu. Ya, saudara kita yang Jumat nggak ada persembahannya ditarik, durung-durung yang ditarik. Ya kan? Gimana kita juga ingin seperti itu juga Bapak Ibu. Nggak ada di gereja ada persembahan sudah sehari-hari kita berikan. Kalau kau punya berkat, masukkan. Sehingga kau datang ke tempat ini, sungguh-sungguh kau datang. Dengarkan firman Tuhan, kau diberkati pulang, kira-kira begitu. Tapi persoalannya Bapak Ibu, apakah ada sebuah keseriusan kita sungguh-sungguh menjadi umat pilihannya Tuhan? Ya. Engkau melayani, engkau bekerja, engkau sekolah, engkau dipercaya bersuami di tempat ini. Ada engkau sungguh-sungguh, jangan hanya nama doang. Ya, saya belum mengajak rapat dengan kita dengan komisi-komisi. Saya berharap nanti bulan depan saya ingin mengajak rapat, berikan sebuah program kepada kita. Nanti kita akan sama-sama bicarakan masing-masing komisi. Ya mungkin panitia apa yang kita kerjakan bersama-sama. Kita akan bikin bersama-sama menjadi sebuah proyek kira-kira gitu. Jadi sesuatu yang kita mau kerjakan bersama-sama. Bapak Ibu, sekali lagi kalau itu ada sebuah kesungguhan, ya itu akan bisa terjadi. Amin. Jadi berbicara tentang ketaatan itu berbicara tentang sebuah kesungguhan. Yang ketiga, ayat 16. Diingatkan di sana apa? 16. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya. Taat, ya, itu juga berbicara tentang yang namanya berhati-hati. Masih ingat dengan peristiwa kejatuhan manusia pertama, Bapak Ibu? Ada tentang apa? Mereka jatuh dalam dosa karena terbujuk ya oleh iblis. Hawa terbujuk dengan perkataan si ular iblis. Ada yang bertanya, Pak Pendeta, kalau demikian kira-kira salahnya siapa ya? Apakah salahnya Hawa atau salahnya Adam? Jadi kalau kita kan selalu kalau ada persoalan, kadang-kadang kan kita mau mencari siapa sih yang menjadi masalah. Saya bertanya, kira-kira salahnya siapa? Salahnya Hawa atau salahnya Adam? Atau salahnya ular? Hah? 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 Salahnya siapa? Hah? Ular. Kalau nggak ular, ngapain dia? Adam jatuh dalam dosa itu dikasih makan si Hawa. Hawa jatuh dalam dosa karena siapa sih yang pertama yang membuat yang berbuat dosa ini? Saya bertanya, Adam atau Hawa? Hawa. Hawa. Hah? Hawa. Iblis. Gimana bapak-bapak setuju? Udah ketepat. Hah? Ini yang salah. Gara-gara ibu saya jadi berdosa. Bapak-bapak gitu ya, setuju ya? Yang salah Adam ya, Hawa ya? Adam. Gimana ibu? Adam. Hah? Hah? Yang salah siapa? Hawa. Saya bilang, ini suami nggak tanggung jawab.
istrinya bisa berbuat salah? Di mana kamu suami, istrimu kok sampai berbuat kesalahan? Suami nggak tanggung jawab. Ya, Bapak Ibu, nantilah kita lanjutkan. Kenapa salah? Ya. Tapi kalau diskusi kan ada begitu Bapak Ibu. Yang ibu protes, kamu nggak tanggung jawab. Masa aku sampai aku kesana, kamu di mana? Gitu kan? Kamu sebagai suami. Tidaklah itu hanya guyonan, hanya diskusi Bapak Ibu, tidak. Tetapi yang pasti Bapak Ibu ada sebuah rujukan. Ya. Sebab itu diingatkan, berhati-hati. Banyak bisikan-bisikan iblis dalam kehidupan perjalanan kita. Makanya pesannya Bapak Ibu, Saudara, kalau kita ingin mengambil sebuah tindakan, kita juga harus berhati-hati dan dipertimbangkan dengan serius. Jangan nanti urusannya, gitu. Urusan nanti tentang apa nanti urusan nanti. Yang penting sekarang ngomong dulu, baru nanti dipikirkan. Atau dipikirkan dulu, baru ngomong. Mana yang benar Bapak? Pikirkan dulu. Hah? Pikirkan dulu. Ya nggak tahu mana yang benar. Pokoknya hati-hatilah. Jangan sampai kemudian menimbulkan sebuah masalah. Hati-hati. Pesannya seperti itu tentang sebuah kata. Yang terakhir, ayat 32. Maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini, ya. Haruslah kamu melakukan dengan setia. Lakukan dengan setia. Tuhan mencari orang-orang setia. Cewek-cewek menunggu orang yang setia. Tahu kagak? Setuju? Sama, ya. Tuhan siapa saja mencari orang-orang yang setia. Tuhan juga sama, mencari orang yang setia. Kalau mau melayani, harus setia. Dan hanya pacaran saja, kau luar biasa setianya begitu. Kalau sudah janji kau pergi, entah hujan geledek dan sebagainya, pergi. Ya. Kalau kita kerja ini hujan, petir, banjir, berangkat. Kalau ke gereja, aduh maaf kita. Gila. Ya. Si Mei ini sakit-sakit aja dibilang masuk di ABC. Ya, ya. Dibelain. Tapi kalau pas melayani, apa data izin? Gerges. Tuhan mencari yang setia. Ya. Bapak Ibu, Saudara, kalau pelayanan kita juga terasa hambar, ya maka kalau tidak ada sebuah kesungguhan, ya kita dengan berharap ada menjadi sebuah hambar gitu ya. Apa saja seperti itu. Ya. Jadi saya mengajak, mari kita melakukan pelayanan yang dengan kerelaan hati, dengan kesungguhan, jangan dengan terpaksa. Karena Tuhan mencari orang-orang yang seperti itu. Jika melakukan pelayanan dengan setia, maka beribu-ribu orang akan datang kepada Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu, ketaatan seperti apa yang saya sampaikan tadi tentang hal yang keempat tadi, itu berbicara harus berpegang teguh pada seluruh perintah, berbicara tentang sebuah kesungguhan, berbicara tentang sebuah kehati-hatian, dan berbicara tentang kesetiaan. Ingat, ketaatan ya harus lahir dari sebuah kesadaran. Ya. Saya membangun gereja ini, saya menggembalakan juga ini, saya ingin membangun yang namanya kesadaran.
Amin. Orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang sadar. Ya. Itu ya Bapak rindu. Sebenarnya dulu Bapak sudah pernah berpikir begini. Kalau di jemaat aku gembalakan, dia sudah aku ajar dan sebagainya, enggak ini, maka yang aku perlakukan satu jurus yang terakhir apa? Jurus apa? Kalau kamu sudah diingatkan sama majelis, kalau ada kurangnya gereja kamu tanggung, kamu nggak bayar, aku datang, aku bawa tulisan, tagih, kayak orang rentenir. Gereja itu tidak seperti itu. Kita bangun sebuah kesadaran. Kita bangun sebuah kesadaran. Sebab itu Bapak saya rindu sebab itu. Oleh karena itu Bapakmu nantinya ke depannya saya bikin Bapakmu sehingga orang datang ke ibadah itu kemudian dia tidak terganggu karena ada sebuah kolektif, ada sebuah saya tahu kita tidak berubah baru kita sedang itu kita ngomong ternyata ya duit orang dunia hidup hanya digosip dibawa ke danau ya. Dibawa ke hutan sana di Cikampek sana. Kok di sana nggak ada orang seperti itu? Amin. Saya takutnya itu terjadi. Makanya saya ingin ke depan seperti itu. Datang ke tempat ini sudah tidak ada lagi namanya duit-duit. Bapak Ibu sudah masukkan kadang-kadang dia dari sekarang hanya datang duduk, sungguh-sungguh menyembah, mendengarkan akan firman. Bapak Ibu, sekali lagi ketatan itu sangat-sangat membutuhkan orang-orang yang sadar. Ya, hatinya, jiwanya seperti itu. Biarlah saya mengajak hari ini kita menjadi orang-orang yang taat. Sudah jelas dikatakan, orang yang taat sudah Tuhan sediakan tidak hanya berkat rohani, tetapi berkat jasmani. Kalau Bapak perhatikan itu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak taat, sebaliknya, maka yang akan terjadi kutu. Apa itu kutu? Sebenarnya lebih sederhana hukuman. Kalau engkau tidak taat, engkau akan mendapat hukuman daripada Tuhan. Apa hukumannya? Ya terserah Tuhan. Itu sudah menjadi sebuah prinsip. Kalau engkau taat, berkat yang kau dapat, entah jasmani, entah rohani. Kalau engkau tidak taat, maka kutuk hukuman yang Tuhan berikan kepadamu. Apa hukumannya? Saya nggak tahu. Tuhan yang akan memberikan itu kepada kita. Kalau di dalam firman Tuhan, belalang, macam-macam lah. Apa saja menjadi persoalan. Kenapa? Sudah dikutuk sama Tuhan, sudah dihukum sama Tuhan. Jungkir balik yang kita kerjakan. Karena apa yang kita perbuat, ya, dihukum sama Tuhan, maka sepertinya menjadi sesuatu yang sia-sia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.